Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo pendengar dan juga pemirsa, jumpa lagi nih pada hari ini kita dalam podcast Bincang Seru bersama RRI Mamuju. Sebuah wadah yang akan memfasilitasi Anda untuk mengajak Anda juga nih berbincang seru tentang isu-isu terkini yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Nah pendengar dan juga pemirsa, berbicara dengan era modern yang saat ini nih dan juga digitalisasi, UMKM merupakan salah satu tulang punggung yang ada di Sulawesi Barat, termasuk juga yang ada di wilayah Mamuju yang dalam beberapa waktu ini telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Untuk itu bersama dengan perkembangan terkait dengan digitalisasi dan juga modernisasi, muncul juga nih berbagai tantangan, inovasi dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, pendengar dan juga pemirsa, untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi, saat ini saya nih telah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat kompeten di bidangnya. Hari ini telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Rusdin, STMSI, yang merupakan pengawas perdagangan dan pejabat ekspor di Skoperindak Sulawesi Barat. Juga ada Bapak Andi Rahmat Syam yang merupakan pengusaha muda Mamuju yang dikenal dengan beberapa brandnya seperti 3 Point Coffee, ada juga Hero.id Cafe, serta pengelola Mamuju UMKM Corner Taman Karema. Selamat sore dan selamat datang Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Baik ya Pak ya kabarnya ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya nih menyempatkan hadir pada hari ini di RRI Mamuju. Luar biasa. Nah, langsung aja nih kita mau mengajak ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu terkait dengan ekosistem UMKM modern. Seperti apa UMKM modern? Langsung aja kita tanya nih sama ahlinya. Langsung aja mungkin nih ke Pak Rusdin, UMKM modern nih ekosistemnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau ekosistem yang kita bangun memang saya sudah sampai dari 2019 saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi kita kalau kita proses urusan misalnya hubungan antara misalnya pemerintah dengan UMKM ini tidak terbangun kolaborasi, maka Sudbar akan biasa-biasa saja. Maksudnya selalu akan bergantung, terutama mungkin dari sisi transportasi dan logistik itu akan selalu bergantung kepada provinsi tetangga, yaitu Sulsel dan Sulteng. Nah inilah saya berpikir, karena saya awalnya berkarir itu di perhubungan, jadi saya tahu betul bahwa kondisi pelabuhan kita sepi. Ya, kondisi sepi ini justru saya bertanya, lah ini sudah ada Silopo, sudah ada belang-belang, sudah ada budong-budong sampai di Pasangkayu, tapi volume produk dari Sudbar itu belum ada aktivitas yang berarti, misalnya ke luar pulau, misalnya di Pulau Jawa dari Sulawesi Barat. Nah ini makanya saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Yang saya lakukan pada saat itu adalah mencoba mencari tahu. Saya bikinlah semacam kelas, karena Hari Perhubungan Nasional itu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadilah saya mencoba mencari data pelaku usaha yang dibina oleh Dinas Koperindak, dan prosesnya jadi kegiatannya, dan dari pelatihan tersebut bukannya yang terjadi adalah sharing ilmu, justru saya dapat curhatan tentang pembinaan pelaku usaha yang hanya ada pada saat ada kegiatan atau penganggaran pelatihan di pemerintah. Saya sampaikan bahwa itu mungkin sesuatu yang hanya sesaat saja. Jadi harus ada siklus ekosistem yang memastikan produk UMKM ini mulai dari tahapan perizinan dilayani, proses permodalan, karena kalau ketika dikatakan tadi modern, untuk tahapan naik kelasnya tentu membutuhkan lagi sisi permodalan. Nah, fungsi perbankan itu sangat penting, lembaga-lembaga keuangan penting, dan tentu yang terakhir tentu ada pemasaran.
Jadi 3 tahapan ini yang menjadi kunci daripada suksesnya sebuah UMKM. Tapi semua kesuksesan itu yang kita impikan tentu harus dibangun dengan kerja-kerja yang terstruktur, sistematis, dan memang terukur untuk mendapatkan goals yang kita inginkan. Ya tentu hal ini akan melibatkan seluruh stakeholder, lembaga, komunitas, termasuk dari Taman Karema dan beberapa komunitas-komunitas UMKM kita ini untuk satu persepsi, satu visi, misi bagaimana UMKM kita ini semakin besar omsetnya, semakin besar juga sedekahnya. Itu dia. Amin. Amin. Semoga ini ya semakin berkah dan juga semakin besar. Ada 3 tahapan ya Pak tadi ya? Ya. Tahapan yang untuk membuat UMKM yang ada di Sulawesi Barat lagi ini tentunya lebih maju lagi gitu. Nah saat ini juga kita nih sudah bersama dengan pelaku usaha yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya ada di Mamuju. Ada Bapak Andi Rahmat Syam. Ini luar biasa sekali nih Pak, usahanya ada 3 nih yang di-mention di sini nih. Siap. Ada 3 Point Coffee, ada juga Hero.id Cafe, serta pengelola Mamuju UMKM Corner Taman Karema. Nah sebagai pelaku usaha nih Pak, seperti apa Bapak melihat perkembangan UMKM yang ada di Mamuju saat ini? Ya, jadi gini Mbak, UMKM modern ini persis dengan buah pikiran kami yang sementara kami gagas. Bulan lalu mungkin kami ada pertemuan di sini juga membicarakan itu. Jadi kami punya platform namanya Tradisi. Sentra UMKM Digitalisasi Kolaborasi. Sesuai dengan namanya modern, UMKM modern tentunya mencakup tentang inkubator. Inkubator itu mungkin sebuah platformnya atau tempatnya. Terus tentunya pendanaan. Pendanaan itu boleh dari swasta, boleh dari perbankan, kayaknya masih agak minim untuk dari pemerintahan. Kayaknya untuk saat ini ya. Mungkin nanti bisa didukung lebih lanjut ya Pak ya. Iya. Terus tentunya kolaborasi dari semua pihak, mau itu pelakunya, swasta dan pemerintahan. Dan, karena kenapa itu penting? Semuanya akan mencakup dalam situ. Di situ ada kalau kolaborasinya terjalin, sistem perizinan pasti lancar dan sebagainya. Terus makanya tadi saya sampaikan kami lagi menggagas sebuah platform digital namanya Tradisi. Jadi kami melihatnya seperti ini Mbak, mungkin tidak akan semua pelaku usaha ini diajar satu persatu. Jadi kami merangkumnya, kami membuat suatu transaksi digital kah, periklanan digital kah untuk digunakan teman-teman menyalurkan produknya, membuat produknya sistem transaksinya dan sebagainya. Jadi untuk mempermudah saja bahwa tidak semua pemahamannya harus ngerti digital. Digital itu apa? Digitalisasi ini apa persoalannya? Apakah dia berbentuk periklanan? Apakah dia berbentuk transaksi dan sebagainya? Nah, makanya kami buat sebuah platform yang merangkum itu, yang teman-teman tinggal menggunakan itu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ini sudah diinisiasi platform ya Pak ya? Iya, iya. Terkait dengan digitalisasi, namanya tadi Tradisi. Tradisi. Yang merupakan singkatan dari Sentra UMKM Tradisi dan juga Digitalisasi. Ya, digitalisasi kolaborasi. Digitalisasi kolaborasi lebih tepatnya. Nah, kira-kira kriteria seperti apa nih nanti yang akan diajak bergabung di platform tersebut? Jadi kalau saya melihatnya sebagai pengusaha dan orang lokal, asli Pak Rusdin beliau luar biasa waktunya untuk UMKM. Semua dari ujung, dari Sabang sampai Merauke kayaknya sesulbar ya. Jadi teman-teman di perusahaan kami melihatnya bahwa inilah sebenarnya yang dilakukan Pak Rusdin itu keinginan kami juga. Tapi kami lebih komplekskan dengan sebuah aplikasi misalkan atau platform yang teman-teman itu tadi sistem periklanannya itu ada yang kelola,
sistem transaksinya itu transparan, bisa dilihat siapa saja. Kurang lebih seperti ini contohnya, Pak. Di beberapa musim kemarin ada beberapa acara terbitlah statement bahwa acara kemarin di pantai Tabola Bali satu malam itu 5 miliar 6 miliar. Itu dari perhitungan siapa? Itu kan cuma sekedar asumsi, dan data itu paling di random ditanya-tanya dengan penjual. Kamu berapa? Kalau bohong berarti tidak tepat. Ya, yang seperti itu kami maksud, bahwa ada sistem transaksi yang mengatur, ada tempat yang dilakukan untuk event, bahwa teman-teman di situ berkegiatan, ada digitalisasinya, ada periklanannya, ada sistem transaksi untuk melihat itu tadi, bahwa pasti kalau itu digunakan misalkan tentunya ada perhitungan yang jelas. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, jadi nanti platform ini mewadahi event-event gitu ya Pak ya? Iya. Dan juga mengajak kolaborasi dari UMKM yang ada. Nah kalau dari Dinas Koperasi sendiri seperti apa nih Pak? Iya. Jadi saya masuk di Dinas Koperindak di 2021. Nah ketika itu ada MOU antara Kementerian Perdagangan dengan pihak Google Indonesia. Jadi saya juga berpikir ini MOU-nya apa? Saya baca ternyata apa yang saya lakukan dari 2019 itu sejak di perhubungan itu mengajarkan Google Business. Jadi Google Bisnisku pada saat itu, kalau hari ini namanya Google Profile Business. Ya. Jadi saya berpikir saya coba dari 2019 karena yang saya tahu bahwa ketika saya mengambil S2 di Makassar itu saya memang sering ikut pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak Google, dan alhamdulillah mungkin semua sisi seri kegiatan ini itu saya ikuti full. Jadi saya berpikir hanya ya inilah bekal yang saya harus bawa pulang ke Mamuju. Nah, pada awalnya mensosialisasikan yang namanya Google Business ini memang sesuatu yang agak susah untuk diterima masyarakat pelaku usaha kita, karena pada saat itu pelaku usaha yang skalanya mikro ini sudah dikenal bahwa proses produksinya tentu dia yang ke pasar, dia yang mengolah, istilah keanunya itu tusuk sate, hal in one. Jadi ketika sudah masuk urusan pemasaran, membuat konten, membuat promosi dan sebagainya, itu mereka terkendala sisi waktu karena sudah habis fokusnya dari sisi jualan. Jadi dalam bisnis memang ya kalau skala mikro tentu tantangannya banyak. Nah, saya berpikir kalau saya ajari materi promosi konten di Facebook, Instagram itu kan butuh konsistensi dalam postingan. Nah, makanya saya pilihlah Google Business. Kenapa? Cuman satu kali posting aja tokonya langsung nangkring di pencarian Google. Nah, langsung di halaman pertama nih Pak. Di halaman pertama, kalau tidak ada yang membuat titik maps itu jadi toko online. Sebenarnya kan Google Business itu titik maps yang di-upgrade menjadi toko online. Nah, inilah yang terjadi pelaku usaha yang serius mendengarkan saya hari ini merasakan betul manfaatnya. Meskipun di rumahnya di jalan yang buntu itu omsetnya besar. Kenapa? Karena setiap orang yang istilahnya membeli handphone pasti ada aplikasi Google-nya. Beda dengan platform yang lain, misalnya kalau brandnya seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu kan harus di-download dulu. Nah, saya berpikir simpel saja bahwa lebih konsep marketingnya statis, maksudnya menunggu orang. Tentunya berbeda kalau di platform lainnya. Jadi sistemnya Google itu buat titiknya tunggu saja di tempat, jadi sama dengan toko offline. Nah, cuman konsepnya masuk di ranah digital. Nah, berjalan waktu inilah yang pelaku-pelaku usaha yang awal-awal membangun toko inilah yang menguasai sekarang market yang ada di Mamuju. Ya, terbukti ya salah satu kejadian yang diingat semua bagaimana kebakaran di
samping SPBU ini, SPBU Simbuang situ ada yang Sapira Bakri Oke. sempat terbakar, dan karena titik Google bisnisnya eksis berada pada posisi satu yaitu Roti Mamuju, maka secara bisnis sebenarnya meskipun tokonya fisiknya terbakar, tapi transaksi akan ada terus. Terus berjalan ya Pak ya? Berjalan karena sudah ada toko online-nya melalui Google Business. Nah, berjalan waktu ya ada beberapa juga usaha kue seperti Anis Cake yang menguasai pencarian kue. Yaitu kue-kue itu sekarang di toko subur mungkin kuenya lah yang paling banyak, kue kering. Ya karena belajar beliau aktif sekali, Bu. Dia bawa laptop, dia bawa ke kantor karena saya rubah jam kerja saya pada saat itu di perhubungan. Kalau orang lain masuk pagi, pulang sore, saya terbalik, masuk sore, pulang subuh, pulang pagi. Luar biasa, masuknya sore pulang subuh nih. Ya jadi di kantor itu pada saat 2019 itu saya izin ke Pak Kadis pada situ, Pak Harino Anas, mohon ini kita rubah cara berpikir kita karena kalau pagi sampai siang WiFi mungkin overload. Ya jadi ya tahulah WiFi kantor dengan banyaknya pengguna. Nah, itu jadi saya butuh stabilan jaringan untuk mentraining para pelaku usaha ini untuk bisa minimal ada titik maps-nya di Google Business. Karena ini adalah fundamental dasar seluruh platform-platform yang ada. Ya terbukti hari ini malam tadi ada Cloudshare itu kan mati total. Ada ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya down semua. Nah, dan yang bertahan adalah Google sendiri. Nah itu makanya ini sangat powerful. Dan sebenarnya ada sih yang lain platformnya, tapi saya hanya berpikir itu saja dulu untuk seluruh sulbar, karena satu sulbar ini pun orang bikin usaha roti, kue dan sebagainya itu masih powerful, dapat orderan itu melalui Google Business. Dari Google Business nih, dan sejak 2019 ya Pak ya? Ya. Tadi sudah dilakukan ya sama Pak Rusdin untuk memasukkan titik-titik lokasi dari UMKM yang ada langsung di Google Business. Jadi para UMKM yang ada di Sulawesi Barat atau di Mamuju nih Pak khususnya? Sesulbar saya kan melatih desa, SMK. Jadi saya hanya ajarkan satu itu. Jadi kenapa? Karena mudah prakteknya. Semua handphone kan pasti ada Google Business dan prosesnya hanya mungkin satu titik itu butuh 15 menit. Nah, 15 menit kalau kita kasih pelatihan teori slide presentasi banyak kan, habiskan waktu. Jadi saya langsung aja pas pertama masuk langsung praktek supaya pesertanya tidak melihat bahwa kalau sekedar teori gitu ya Pak teori ya? saja slide 1, slide 2 sampai 10 slide habis waktu, nggak ada dibawa pulang. Lebih baik konsep saya itu kalau mengajar praktek dulu minimal ada Google Business-nya. Nah, kalau ada waktu baru kita masuk di slide. Jadi itu yang saya lakukan. Kenapa? Nah, kita juga apa gunanya? Sebenarnya saya juga manfaatnya database terbentuk. Jadi semua kan pasti input nomor HP-nya di titik Google Business-nya. Jadi saya kalau di Mamuju ya tinggal kumpul saja itu nomor kontak semua untuk masukkan di grup WhatsApp yang saya bina melalui Sulbar Digital. Lebih mudah juga dipantau tentunya ya Pak ya. Iya. Itu dia. Nah, tadi kan sudah dibicarakan terkait dengan Google Business, masyarakat juga sudah diajarkan. Nah, lebih lanjutnya nih, seperti apa nih kesiapan dari masyarakat Sulbar sendiri terkait dengan digitalisasi dan juga modernisasi dari UMKM? Seperti apa mungkin dari Pak Andi Rahmat dulu? Oh iya Mbak, jadi kalau saya melihatnya begini Mbak. Saya kan pelaku bisnis juga. Ada di pemikiran kalau di saya dan kayaknya teman-teman juga kayaknya butuh seperti itu. Bahwa seperti yang disampaikan tadi Pak Rusdin, kerepotannya ini teman yang menjual, teman yang menggoreng, teman yang ke pasar, terus mau ngiklanin lagi produknya, bikin konten dan sebagainya. Ini yang repot Pak. Artinya
budaya lokal kita kan masih terlalu jauh untuk itu. Yang menangani periklanan, konten dan sebagainya kita sendiri yang buat, kita juga yang usaha. Jadi kami ada pemikiran seperti tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya kalau saya sebagai pengusaha, ini saran juga untuk teman-teman UMKM yang lain, untuk periklanan atau transaksi digital itu sebaiknya diserahkan kepada pihak ketiga supaya fokus menjual dengan produk yang berkualitas. Permasalahannya sekarang pihak ketiga ini siapa? Yang mana? Kalau perusahaan besar pastinya mereka menggunakan pihak ketiga untuk periklanan. Tapi membayar biaya periklanan itu bukan uang sedikit. Ya. Ya, inilah benang merahnya. Siapa yang bisa menjadi membantu teman-teman dalam periklanan? Nah, ini mungkin PR buat pemerintah daerah mungkin. Pastinya pemerintah. Kalau swasta nggak mungkin tangani itu, karena kalau biayanya kecil pasti tidak dikerjain. Seperti itu. Maka pemerintah sebaiknya membuatkan sistem itu untuk tempat teman-teman mengiklankan sesuatu, membuat konten teman-teman dan sebagainya. Itulah tadi Mbak, kami kembali ke tradisi ini, merangkum itu. Dan insya Allah begitulah proses regulasi birokrasi pemerintahan memang sulit. Mau digabung pun memang harus panjang prosesnya. Jadi sampai sekarang pun kami masih sebatas wacana dan insya Allah bulan 12 bulan 1. Kemarin saya harapannya bulan 11 mungkin running, ini molor lagi Mbak. Sekarang masih tahap proses penyempurnaan ya Pak ya? Bukan penyempurnaan sih, sebenarnya proses regulasi di pemerintahannya. Karena kami butuh tempatnya dulu untuk sebagai wujud nyata, terus masuk sistem digital, platform dan aplikasinya. Kami harapannya dinas Koperindak provinsi ada support di situ. Ya, nah bagaimana nih tanggapannya nih dari Pak Rusdi nih? Saya kira begini, kalau soal kembali aplikasi itu sebenarnya kan saya sendiri kan punya perusahaan bisnis kan. Tentu saya meskipun saya dinas Koperindak, saya justru membangun misalnya kalau sekedar mungkin aplikasi atau platform itu saya justru di luar daripada ranah posisi saya sebagai orang di pemerintahan. Nah, saya sekarang bikin misalnya kita seperti harapannya misalnya platform dan sebagainya. Nah, ini kembali lagi kondisi pemerintah sekarang untuk membangun platform itu saya kira belum, artinya ada istilah kalau di kami itu saya sampaikan ke teman-teman pelaku usaha sektor kreatif, memang silahkan manfaatkan teknologi ini untuk memaksimalkan potensi masing-masing ya, karena kami pun berpikir pernah sih ada semacam di pemerintah itu ada proyek perubahan dari misalnya seorang kepala dinas. Hampir semua yang saya perhatikan dari program-program proyek perubahan itu adalah aplikasi. Jadi proyek perubahan ini justru saya lihat ya selesai kegiatan selesai juga aplikasinya. Nah, inilah yang terjadi. Jadilah di tahun lalu itu saya lihat jadi banyak sekali aplikasi yang justru yang niat awalnya itu untuk mempermudah urusan, justru semakin banyak aplikasi itu justru di pemerintahan itu justru menjadi ruwet jadinya, karena satu instansi itu misalnya kemarin saya dapat informasi dinas kesehatan itu sampai 10-an lebih aplikasi, padahal tujuannya aplikasi adalah menyatukan urusan dalam satu proses yang lebih efisien. Nah, itu dia. Memang kalau harapan mau kolaborasi sebenarnya sistem yang ada, tentu pemerintah istilahnya memberi ruang untuk berkreasi ya, karena sekarang pun kita misalnya aplikasi yang besar-besar ini kan market e-commerce kan ada dari Shopee, Tokopedia, bahkan
ada blibli.com, kemudian Lazada, yang sebelumnya ada JDID, Bukalapak, dan kelihatan sekali persaingan e-commerce ini justru menuju arah yang negatif persaingannya. Seperti tutup, mulai Bukalapak beralih bukan lagi sebagai tempat e-commerce, kemudian JDID yang menutup bisnisnya padahal platformnya biayanya besar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan juga pemerintah dalam mensupport aplikasi platform-platform yang dibangun oleh pihak swasta. Nah, itu jadi pertimbangan, makanya yang model yang dikembangkan adalah selalu kerjasama dan kolaborasi. Nah, saya sendiri melihat dari sisi digitalisasi ini, saya berpikir bagaimana sih sebenarnya pelaku usaha itu sendiri yang berkreativitas mencari orang yang tepat menjadi partner bisnisnya dari sisi digital. Iya, misalnya yang lagi punya partner bisnis besar kan seperti misalnya pelaku usaha Brownies Jamilah yang besar ini. Dia punya tim konten marketing sendiri yang dia gaji secara profesional. Kemudian untuk tim Meta Ads-nya dia kerjasama dengan Bambu Digital. Ya, Bambu Digital inilah salah satu mentor Meta Ads nomor 1 lah di Sulawesi Barat. Jadi kalau untuk Facebook bersponsor itu beliau sangat profesional. Ya, bahkan Kapten Jus ada beberapa yang menjadi, bahkan dia waktu dia buat pertama kali kelas itu justru pelaku usaha yang sistem privat ini dia bentuk memang untuk memahamkan dengan platform yang Facebook Meta Ads ini, karena ini sudah pasti jadi omset. Ya, jadi saya selalu itu berpikir kalau saya mau bangun platform berapa biaya servernya kan, itu harus dipikir juga. Ya, belum lagi biaya maintenance-nya. Nah, ini kan kalau server maintenance-nya luar biasa juga. Jadi ya dengan kondisi biaya yang besar ini tentu menjadi pertimbangan juga, terlebih tahun depan kalau pemerintah efisiensinya super ketat lagi, tentu semakin susah untuk kalau kita hadapkan pada mekanisme anggaran. Itu dia. Jadi mudah-mudahan saya hanya berpikir bagaimana saja pelaku usaha kita ini segala macam, mau dari sisi teman-teman swasta, teman-teman komunitas, lembaga, itu mau bantu, itu saya bersyukur. Maksudnya kita open minded ya, sebagai ketua UMKM, semua apapun yang mensupport UMKM kita maksimalkan bantu, tapi dari sisi mungkin secara kelembagaan komunitas. Kalau saya sebagai dari sisi pemerintah juga tentu saya harus kalau mau meyakinkan misalnya sekelas pimpinan di atas, tentu perlu proses yang lebih panjang lagi tentunya. Semoga nanti bisa dibantu untuk ini ya Pak ya, prosesnya supaya lebih cepat lagi bisa terrealisasi nih tadi terkait dengan platform tradisi. Nah tadi kita sudah berbicara terkait dengan untuk membantu mempromosikan tadi melalui Google Business. Kalau dari sisi transaksi digitalnya nih seperti apa nih Pak Rusdin? Ya, kalau tadi Google Business sebenarnya itu sederhana aja, bagaimana setiap pelaku usaha itu punya alamat bisnis jelas dulu. Ya, kalau alamatnya tidak diketahui bagaimana lanjut ada transaksi. Nah, di situ kan ada juga disiapkan nomor kontak handphone. Nah, selain itu waktu 2019 sampai 2023 itu tersedia justru website gratis. Ya, bukan domain akhirnya .com, tapi .business.site, tapi kualitas website gratisnya itu justru saya kira bagus tampilannya, artinya menarik. Jadi daripada harus membuat landing page atau website yang mungkin harus membayar di atas 1 jutaan, saya kira itu Google Business hari itu mungkin fungsi website itu hanya memotivasi pelaku usaha agar bisa membuat website yang lebih profesional. Ya,
atau website profesional inilah yang coba. Ada beberapa saya coba karena saya mungkin pelaku usaha yang sudah awal bergabung ini di Google Business, saya kejar untuk mereka buat website. Tapi ya begitulah pelaku usaha kita, kalau sesuatu itu belum menghasilkan yang omset yang besar tentu perlu pertimbangan. Nah, pertimbangan untuk membuat website. Tapi ada beberapa yang membuat seperti rotimamuju.com sempat 3 tahun, ada herbalmamuju.com, dan ada beberapa pelaku usaha yang sudah punya website yang berbasis tentunya komersial. Jadi beda karena yang di Google Business itu hanya sifatnya subdomain. Kalau subdomain tentu include pencariannya dengan titik maps-nya. Jadi websitenya tidak muncul di blog. Kan di tampilan Google itu kan ada nama toko 3 rekomendasi dengan tandanya ada peta. Kemudian pencarian di bawahnya itu adalah blog. Ya, ada 3 rekomendasi. Kadang juga ada pilihan YouTube. Nah, sekarang ada AI. Biasanya paling pertama AI, kemudian ada Google Business. Nah, itu saja dari mungkin tentang apa saja manfaat. Jadi transaksinya pasti melalui HP. Sekarang ini Ada kris ya Pak ya sekarang atau bagaimana? Sekarang sudah ada langsung WA. Oh, langsung WA. Sekarang Google Profil Bisnis saya lihat sudah langsung WhatsApp. Jadi sebenarnya pihak Google juga mengembangkan ini mungkin tujuannya adalah supaya pelaku usaha ini kalau sudah merasakan omset besar, itu ada produknya Google namanya Google Ads. Nah, Google Ads ini berbayar. Jadi target radius misalnya 1 Mamuju ini itu dengan mudah dengan algoritma yang ada orang mencari misalnya produk misalnya keripik pisang, maka yang ditampilkan adalah yang mempromosikan Google Ads tentang keripik pisang tersebut yang direkomendasikan melalui Google. Jadi luar biasa sebenarnya meskipun ini sifatnya free awalnya, karena ini sebenarnya saya sampaikan memang saya tujuannya edukasi saja. Nah, itu dia. Tapi alhamdulillah sekarang UMKM ini terutama kue dan roti ini buat full Maju pesat ya Pak. Maju pesat, dan hasilnya lihatlah festival Mamuju baru-baru ini luar biasa dari sisi food and beverage yang luar biasa pertumbuhannya. Nah tadi kan disinggung juga sama Pak Rusdin food and beverage nih maju. Nah kalau dari Kak Rahmat sendiri nih selaku sudut pandang dari pelaku usaha, bagaimana nih pengalaman Kak Rahmat dalam mengintegrasikan bisnis dengan sistem digital? Seperti apa Kak? Jadi baiknya berbicara klasifikasi dulu Mbak. Klasifikasi ini maksud saya kalau dia UMKM yang misalkan gambarannya saja misalkan di ruko atau di rumah pribadi yang agak besar, pastinya sistem transaksi mereka sudah lakukan yang secara aplikasi kasir mungkin atau secara periklanan mungkin. Tapi kalau berbicara kepada UMKM yang lapak-lapak yang berseliweran di mana-mana ini, mereka tidak menggunakan apapun, bahkan aplikasi kasir. Ya kan seperti itu. Dan itu tadi kerepotannya bahwa kalau mereka menjual juga, mengiklankan juga dan sebagainya juga, mungkin itu tidak bisa tercapai. Dan mereka tidak lakukan. Mereka organik saja. Ada penjual, catat nota dan sebagainya, kan seperti itu. Itulah kami masuknya di situ. Kami masuknya di UMKM yang betul-betul kayak lapak-lapak. Kami maunya ada tempat, ada sistemnya yang mengatur. Digitalisasinya di situ. Mau periklanan, mau orderan ataupun transaksi. Seperti itu. Makanya saya bilang kalau kelasnya udah kayak seperti kafe, sudah di ruko atau kafe itu beda lagi gitu ya Kak ya? Beda warkop kan, beda warkop beda kafe. Kalau sekelas kafe pasti aplikasi transaksi ada. Dan mereka menggunakan itu, mungkin ads dan sebagainya untuk periklanan.
seperti itu. Kalau yang UMKM tadi Kak Rahmat sebutkan sendiri seperti apa nih pelatihan ataupun sosialisasinya nih kepada UMKM yang masih lapak-lapak gitu ya Kak ya, yang masih sangat kecil gitu, belum dalam skala ruko ataupun kafe seperti itu Kak. Ya, kalau kami pemikirannya seperti itu. Kalau pelatihan, kalau semuanya mesti diajarkan paham betulan, betul-betul paham, kayaknya sulit. Kalau dia cuma mengerti atau disarankan menggunakan ini, mungkin iya. Kalau karena message-nya tidak sampai situ menurut saya ya. Pelaku usahanya akan berpikir, nggak penting-penting Ahmad, pokoknya menjual saja kasih enak, tanya teman-teman, sini beli dan sebagainya. Paling seperti itu ya organiknya. Iya. Masih tantangannya masih cukup banyak ya. Iya, iya. Dan juga tentunya ini menjadi PR tersendiri ya Pak Rusdin ya terkait dengan hal tersebut. Nah, jika ekosistem UMKM modern ingin tumbuh nih di Sulawesi Barat, hal apa yang kira-kira harus dibenahi nih? Apakah dari SDM-nya dulu ataupun dari dukungan-dukungan yang lainnya seperti apa? Saya kira kalau dari sisi sumber daya manusia tentu bisa dikatakan pelatihan-pelatihan bisnis di Mamuju utamanya memang hampir dikatakan terjadwalin sepanjang tahun. Saya selalu bercanda kepada UMKM, sehari Senin Selasa Anda masuk hotel, hari selanjutnya itu bisnis. Ya kenapa? Saya perhatikan jadwal-jadwal pelatihan itu kan Senin Selasa. Jadi sebenarnya secara maksimalisasi daripada pengembangan sumber daya manusia UMKM ini sebenarnya sudah maksimal dari semua lembaga. Karena saya identifikasi lembaga pemerintahan, lembaga vertikal, kemudian lembaga tinggi negara itu kontribusi mereka atau program mereka ke UMKM ini hampir dikatakan lumayan lah. Jadi ini yang menjadi sebenarnya support yang luar biasa. Kalau dulu pantangan pemasaran misalnya kayak saya harus berjuang untuk bagaimana masuk di hotel misalnya Grand Maleo. Itu dulu mungkin saya harus mencari kegiatan dan komunikasi ke panitianya. Nah terbalik sekarang, panitia yang komunikasi ke saya butuh UMKM. Jadi yang perlu dibangun memang adalah bagaimana sebagai ekosistem ini kita promosikan secara terus-menerus, karena apapun bisnis atau konsep yang kita bangun adalah kekuatannya adalah di branding. Ya, branding inilah yang saya coba bangun karena ya kalau sisi produk dan sebagainya itu kan sudah luar biasa UMKM-nya, usaha yang maksimal. Cuman kembali terlebih saya diamanahi ekspor, pasti harapannya sampai ke sana. Iya, tapi ya selalu saya bilang saya harus sabar. Ya, karena proses untuk memahamkan pentingnya digitalisasi saja ini UMKM, ya tingkat kesabaran kita sebagai yang diamanahi sebagai pembina UMKM itu di Sulbar ini kalau dibandingkan dengan mungkin di Makassar ke atas itu perlu 3 sampai 4 kali lipat tingkat sabarnya. Nah, ini yang dengan hadirnya sekarang bukan hanya UMKM, banyak event organizer juga sudah muncul. Nah, ini memberi sinyal positif arah pengembangan UMKM ke depan. Dan sekarang ini justru teman-teman di sisi eksportir juga sudah mulai melihat sisi positif pengembangan UMKM dari ekosistem yang kita bangun. Contoh lah di Polman itu ada HSA kemarin hadir di sini, Briket justru menjadi support pool acara-acara kegiatan yang sifatnya konser dan sebagainya, bahkan acara pesantren kemarin, dan menghadirkan UMKM secara dalam jumlah yang lumayan banyak, dan terkhusus itu bahkan ada yang free.
Jadi dia sponsori konser, UMKM free jualan, terserah. Yang penting tidak menjadi apa istilahnya ada aturan-aturan dalam prosesnya. Ini penting sekali dalam membangun UMKM kita semakin baik ke depan gitu aja. Oke, baik. Terakhir nih mungkin nih harapannya dari Kak Rahmat dan juga Pak Rusdi nih untuk kemajuan UMKM yang ada di Sulawesi Barat seperti apa nih? Ya, harapan saya sebenarnya ekosistem UMKM yang sudah terbentuk bagus di Mamuju ini sebagai pembina UMKM skalanya provinsi, tentu ada harapan besar ke depan UMKM misalnya di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Mamasa ini bisa menjadikan contoh bagaimana pengembangan ekosistem UMKM di Mamuju, ya meskipun tetap ada kekurangan dan sebagainya, tapi ini bisa menjadi contoh bagaimana persatuan dan kekompakan UMKM ini diteruskan di Mamuju yang dengan semangat yang luar biasa. Sehari ini mentalitasnya sudah sangat jauh, tidak lagi mentalitasnya tangan di bawah, tapi bagaimana berkontribusi. Kalau dahulu mungkin istilahnya hanya mungkin menerima bantuan, mindsetnya itu sekarang bagaimana justru berkontribusi ke pemerintah. Ya, karena terlebih tahun depan ini serba pemerintah ini merasakan ada efisiensi. Tentu aktivitas-aktivitas yang kompak bersatu itulah yang memperkuat ekonomi kita itu semakin tumbuh ke depan. Karena indikator pemerintah tentu bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat di tengah, kalau kita rumusannya dari rumusan pertumbuhan ekonomi tentu ada faktor konsumsi pemerintah, investasi dan juga aktivitas ekonomi kan. Nah, mungkin investasi kurang, pariwisata lebih-lebih lagi. Belum lagi konsumsi pemerintah, pengeluaran pemerintah yang semakin rendah. Tentu ada harapan besarnya bahwa aktivitas-aktivitas expo yang non-stop ini hampir yang kalau bisa tahun depan itu bisa sebulan sekali, itu tentu memberi ruang ekonomi yang semakin besar untuk Sulawesi Barat. Amin, semoga terwujud nih ya nanti tahun depan setiap bulan. Kalau dari Kak Rahmat seperti apa nih Kak? Closing statementnya terkait dengan harapan dan juga next projectnya nih yang akan dikerjakan oleh Kak Rahmat. Ya, kalau kami harapannya pemerintah betul-betul menjadi regulator. Menjadi regulator itu tentunya dengan melihat semua aspek. Kalau di proyek kami betul-betul tentang UMKM yang kecil, yang sebaiknya memang dibuatkan tempat untuk diatur. Aturnya itu apapun itu boleh pada saat mereka sudah dibantu. Ya kan begitu, seperti yang disampaikan Pak Rusdin waktu itu soal pajak lah apa. Kalau pemerintah tiba-tiba saja datang, mohon maaf, malak pajak PAD misalkan, tidak ada bantuan pemerintah, tidak ada supporting, tidak ada apa, pengusaha juga agak berat, ya kan seperti itu. Makanya kami inisiasi bahwa sebaiknya ada tempat yang dibuatkan untuk UMKM untuk diatur sedemikian rupa. Setoran pajaknya jelas, apa-apanya jelas, tidak seperti yang terlaksana beberapa waktu lalu. Swasta bikin event, diundang UMKM, membayar lagi, ya kan seperti itu. Andai semuanya UMKM tidak ada yang masuk, nggak jadi kan acaranya. Kurang lebih begitu, kayak gitu Pak. Semoga nanti kedepannya kolaborasinya juga lebih baik lagi ya Pak ya tentunya. Oke baik, terima kasih nih atas waktunya dan juga kesempatannya pada hari ini, luar biasa sekali. Meskipun sibuk nih Pak Rusdin dan juga Kak Rahmat menyempatkan hadir langsung di RRI Mamuju pada hari ini. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian
bincang seru kami pada hari ini bersama dengan podcast Biru Bincang Seru RRI Mamuju. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode lainnya yang tentunya tidak kalah serunya. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.